Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal dari akunnya CMM, jadi saya memandu dari HP. Oke, baik. Terima kasih untuk para pembicara dan peserta untuk tidak mengaktifkan suara selama lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Baik, langsung saja kita langsung memulai pertanyaan dan akan dibuka oleh Kak Rastua Sihombing. Silakan Kak untuk membuka sesi pertanyaan. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk narasumber dan juga para peserta untuk hari ini, Sabtu 30 Januari 2021, jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita memiliki tema yaitu pentingnya gerakan anak muda untuk menghadapi cyberbullying, yang dimana ini sangat viral banget ya, mulai dari sebelumnya sampai sekarang juga masih ada seperti itu. Yang pertama, saya bertanya nih kepada Kak Umar. Kak Umar udah ada dari CMM. Halo, Kak Umar. Halo, Rastua. Iya. Selamat sore, Kak. Oke. Yang pertama saya bertanya kepada Kak Umar nih, dari CMM. Cyberbullying itu menurut Anda seperti apa sih? Rastua, maaf suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi. Kita akan bahas cyberbullying. Saya mau bertanya kepada Kak Umar dulu. Cyberbullying itu menurut Kakak seperti apa? Oke. Terima kasih sebelumnya buat Rastua dan Karis, dan salam kenal buat teman-teman semua dan Bapak Ibu yang ada di sana. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Apakah suaraku terdengar, teman-teman semua? Kedengeran. Terdengar, Rastua, suaraku? Oke. Ini sangat apa namanya? Saya antusias banget untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Untuk pertanyaan Rastua, Ya. Situasi remaja saat ini kah? Pertanyaannya. Maaf, suaranya nggak ada kedengaran, Kak. Apa cuma sinyal saya yang seperti itu ya? Sepertinya sinyal Kak Umar lagi bermasalah. Saya lempar dulu ke Karis Siregar. Silakan Karis. Ya, mohon maaf mungkin suaranya Kak Umar putus-putus, jadi mungkin tidak bisa kedengaran untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Rastua. Sebelum sambil menunggu Kak Umar untuk bisa join kembali lagi, saya akan langsung bertanya kepada Jessica Caroline Hardy. Halo Jessica, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, boleh dulu perkenalan diri ke teman-teman sekalian
supaya Iya. tahu diri ke teman-teman. Ya, mungkin halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Jessica Caroline Harley. Saya berasal dari mahasiswi kedokteran Universitas Pelita Harapan. Oke, baik Jessica, terima kasih atas perkenalan untuk sedikit perkenalan buat para peserta. Apakah suara saya kedengaran juga lebih jelas dari HP? Halo, Jessica? Iya, halo. Kedengaran Pak Karis? Halo Jessica? Halo, iya. Halo Jessica, apa suara saya kedengaran? Jessica? Kedengaran. Oke, baik Jessica. Terima kasih atas perkenalannya pada teman-teman. Oke, baik. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Jessica sendiri. Jessica, bagaimana Jessica tentang cyberbullying sendiri? Mungkin pengertian untuk Jessica sendiri cyberbullying apa? Ya, jadi cyberbullying Apa Jessica? itu tindak menurut Jessica tindak verbal dan non verbal pasti beda dengan suara putus-putus ya. Apakah suara saya kedengaran, Jessica? Dan teman-teman boleh direspon dulu supaya kita tahu permasalahannya di mana. Apakah sinyal saya juga? Kalau saya kedengaran jelas. Oke, kalau begitu sambil menunggu Jessica juga sinyalnya bagus, saya lempar kepada Mbak Latifah. Halo Mbak Latifah, selamat sore Mbak. Oh, apakah suara saya udah jelas? Selamat sore. Oh, Ya, jelas. mohon maaf Mbak untuk kendala sinyal untuk kedua pembicara tadi. Jadi saya lanjut dulu sebelum mereka sinyalnya bagus. Oke? Oke. Suara saya kedengaran jelas. Oke. Saya kedengaran untuk suaranya Mbak, tapi suaranya saya kedengaran nggak Mbak di situ? Jelas kok suaranya. Suara saya kedengaran nggak Mbak di situ? Kedengaran. Oke. Oke Mbak. Oke. Sebagai politisi Nasdem nih Mbak, boleh perkenalan diri dulu Mbak ke para peserta semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Latifah Al-Ansori. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, bidang pemilih pemula dan milenial. Saya sudah 10 tahun berada di Partai Nasdem. Dan kali ini saya berterima kasih banget kepada semua teman-teman yang sudah hadir membicarakan cyberbullying lebih clear agar kita bisa sama-sama sebagai anak muda mengambil langkah-langkah positif yang juga solutif agar bisa diterapkan di lingkungan kita masing-masing untuk menekan angka cyberbullying yang tentu sangat berimpak besar kepada generasi muda.
Oke, baik Mbak. Mungkin sinyal di Jakarta kali ya. Mungkin Mbak lagi error juga. Saya juga lihat di berita. Mungkin lagi down sinyal semua di bagian barat. Jadi Gimana? mohon maaf ya Mbak untuk sinyal yang di bagian barat. Putus-putus suaranya. Oke, baik Mbak. Mulai langsung saja pertanyaan. Pengertian dari cyberbullying sendiri menurut Mbak sendiri apa? Dan pendapat Mbak tentang cyberbullying yang ada di Indonesia seperti apa Mbak? Halo Mbak. Kayaknya semua lagi gangguan sinyal deh. Coba saya cek berita dulu apakah sinyal semua gangguan atau bagaimana. Coba saya cek berita dulu apakah sinyal semua mohon maaf, kita tunda dulu sebentar ya. Soalnya bagian barat lagi bermasalah sinyalnya. Jawa Tengah juga kena, daerah saya Purwokerto sinyalnya. Apakah di Jakarta di bagian barat? Apakah sekarang udah jelas? Untuk suara Jessica belum jelas. Halo Mbak Latifah, halo Jessica, halo Kak Umar, halo Pak Dede. Hadir. Ya, Pak Dede, suara saya kedengaran jelas nggak Pak Dede? Kedengeran. Iya, mohon maaf Pak, mungkin lagi gangguan sinyal di Pulau Jawa dan mungkin di pulau lainnya yang bagian barat. Jadi mohon maaf Pak untuk gangguan sinyalnya Pak. Nggak apa-apa, dimaklumi kalau signal kita harus maklum. Iya Pak, iya nanti boleh kendala sinyalnya ini bisa terjadi di Pulau Jawa Pak. Oke, halo Pak, selamat sore Pak. Suaranya putus-putus. Halo Pak, selamat sore. Suara putus-putus. Halo Pak, selamat sore. Halo Pak, selamat sore Pak. Pak Dede, halo. Oke. Pak Dede juga sinyalnya tidak bagus. Mbak Ayu, halo Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Halo, selamat sore Haris. Selamat sore. Gimana suaranya?
saya ambil alih. Sepertinya sinyal di Medan bagus nih. Selamat sore Mbak Ayu. Iya, selamat sore, Restu. Suara saya kedengaran. Bagus, saya bertanya kepada Mbak Ayu. Sebagai presenter, kita akan membahas gerakan anak muda untuk menghadapi cyberbullying. Kemudian saya bertanya. Mohon maaf, suaranya tidak bisa terdengar dengan baik, namun mau menyapa terlebih dahulu ya. Ya, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore buat yang telah bergabung. Gimana suaranya terdengar nggak ya? Mohon informasi sebelumnya. Suara yang dari Restu tidak terdengar dengan baik ke saya, tapi saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore buat Kang Desu, kemudian tadi Ibu Latifah, Umar, Jessica, dan para narasumbernya. Tentunya saya memberikan apresiasi buat teman-teman mahasiswa dari UNSUD mengadakan forum diskusi dan sosialisasi di sini. Saya konfirmasi terlebih dahulu, gimana suaranya jelas tidak ya? Jelas. Oh, baik. Baik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari. Kalau misalnya tadi Ibu Latifah 10 tahun di dunia politik, saya juga 10 tahun, tapi bukan di dunia politik, namun di dunia jurnalis. Kang Dede, Wilujeng tonton oge, kumaha damang juga nanya. Nah, selanjutnya mengenai cyberbullying ini, saya bisa mengartikan bahwa cyberbullying ini merupakan tindakan melecehkan, kemudian juga mempermalukan, mengancam, dan mengejek orang lain. Hal ini dilakukan tidak mesti harus dalam kondisi tatap muka, tapi melalui media sosial misalnya. Nah, tentunya juga media memberikan perhatian terkait cyberbullying ini, memberitakan kasus-kasus yang ada di sekitar untuk menginformasikan ke publik bahwa cyberbullying ini tidak baik dan tentunya ada sanksi tegas yang akan diberikan bagi pelakunya. Gimana Restu? Ya, Restu. Untuk media nih, Mbak sebagai presenter, apa yang sudah dilakukan media khususnya Mbak di TVRI ya? Pertanyaan selanjutnya, untuk media nih, bagaimana teman-teman media khususnya TVRI tentang isu cyberbullying ini, cara memberitakan kasusnya seperti itu? Baik, cyberbullying ini di April 2019 tentunya teman-teman juga sudah mendengar karena di Pontianak
itu ada yang viral banget terkait justice for Audrey. Hal tersebut tentunya media, saya bekerja di TVRI Kalbar waktu itu tentunya turut terlibat juga memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat terkait kasus tersebut. Nah, ternyata si pelaku cyber bullying ini adalah korban cyberbullying. Jadi awalnya Audrey itu membuli temannya, kemudian pelaku yang merasa sakit hati akibat tindakan Audrey karena sering dibully, mengajak teman-temannya untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap korban tersebut. Dari hal tersebut kita bisa ketahui ya bahwa cyberbullying ini sangat berdampak tidak hanya bagi korban tapi juga bagi pelaku, karena suatu waktu tidak menutup kemungkinan si pelaku akan menjadi kasus yang Audrey waktu di tahun 2019 itu. Dan tentunya media juga menginformasikan kepada publik bahwa tindakan tersebut tidak baik dan bagi siapapun pelakunya meskipun di bawah umur ada sanksi tegas yang diberikan. Nah, dalam hal pemberitaan tentunya media juga berpatokan kepada kode etik jurnalistik di mana ketika memberitakan bahwa baik itu korban ataupun pelaku tidak boleh mengemukakan inisial, tidak boleh mengemukakan identitasnya, baik itu identitas namanya, sekolahnya, orang tua, alamat tahunnya, dan identitas lainnya. Dan media juga tentunya harus ya, saya kurang jelas mendengar suaranya. Ayu, isu cyberbullying ini kan sangat sering kita lihat atau sering bahkan mulai dari teman atau keluarga. Mbak Ayu masih di sana kan? Halo? Restu, suaranya tidak terdengar dengan baik. Lagi Ibu, cyberbullying itu kan sangat dekat dengan kehidupan kita, baik dari teman-teman, keluarga, seperti itu, lingkungan, gitu. Yang pasti kita yang sebelum
Halo, halo, halo. Apakah udah kembali suara saya? Jelas. Oke. Jelas. Tadi sudah tanya kepada Mbak Ayu. Iya, Haris. Nah, ya. Habis itu saya lempar ke Pak Dede dulu sambil menunggu yang lain. Mungkin kondisi Pulau Jawa lagi sinyalnya lagi down mungkin. Oke, Pak Dede. Halo Pak Dede. Selamat sore, Pak. Ya, halo, selamat sore. Kedengaran suara saya? Ya, suara Bapak kedengaran jelas di sini. Tapi suara saya kedengaran nggak, Pak, di sana? Mohon maaf, Pak. Terdengar. Tapi pembicara sebelumnya memang suaranya praktis putus. Kalau Anda... Oke, kalau begitu saya lempar ke Rostu aja, biar saya sambil menunggu sinyalnya bagus dulu. Ayo, oke Rostu boleh dilanjutkan sebelumnya ke Pak. Nah, Mbak Saya Restu sambil yang menunggu suaranya sinyalnya putus-putus. bagus dulu. Ayo, Iya, suaranya oke, lebih Rostu jelas. boleh dilanjutkan sebelumnya. Suara itu yang putus. Kalau Kang Dede, kalau suara saya terdengar dengan baik nggak? baik. Terdengar Nah, dengan kalau baik. gitu saya jadi hostnya aja kalau gitu. Kang Dede ini ngebantu teman-teman yang lain karena jaringannya ya. Sebelumnya dulu Ya. saya pernah ketemu juga sama Kang Dede, mungkin Kang Dede lupa lah, waktu itu tahun 2010 Kang Dede ada kunjungan ke Radar Tasikmalaya TV. Kebetulan saya presenter di sana. Nah, terkait kasus cyberbullying ini Kang Dede. Bagaimana sejauh ini Kang Dede melihatnya? Apakah untuk di dunia pendidikan sudah jelas, kalau di Pontianak ada waktu itu yang viral. Di daerah-daerah lain apakah kasus-kasus serupa juga sering terjadi, Kang Dede? Ya. Suara saya mudah-mudahan. Saya mencoba menarik garis dulu ya sebelumnya. Tapi mohon maaf sebelumnya saya ucapkan selamat sore buat kawan-kawan semua yang menonton, para narasumber yang tadi juga sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf. Saya saat ini sebagai anggota DPR RI di Komisi 10 Bidang Pendidikan, sebagai pimpinan Komisi 10 dan dari fraksi Partai Demokrat. Tentu saya senang sekali bisa mendengar permasalahan cyberbullying ini, karena apa? Di dalam Komisi 10 itu kita biasa mendengar berbagai masalah seperti masalah guru, masalah siswa. Ini unik sekali, tema ini unik dan saya tertarik. Karena begini, saya mau jelaskan. Zaman saya masih sekolah dulu, nggak ada yang namanya cyberbullying. Yang ada bullying di sekolah. Fisik. Ya. Cyberbullying ini mulai muncul ketika orang mulai aktif di media sosial. Dan itu mungkin kita bicara sekitar 2010 lah, 2010 bahkan mungkin 2013. Nah, sebelum saya bicara soal cyberbullying, kita harus sadar dulu. Banyak daripada remaja, mahasiswa, anak-anak sekolah saat ini hidup dengan sosial medianya. Jadi seolah-olah sosial media ini adalah realita. Padahal bukan. Jadi satu contoh begini. Ketika dia kemudian aktif bersosial media dan kemudian dia mulai memikirkan tentang follower, dan kemudian follower dia selama 1 tahun masih 120 saja, itu dia tertekan. Ya. Lalu kemudian dia melakukan satu upaya untuk menarik follower. Sebut saja upaya itu dia joget-joget, ya, dia menampilkan dirinya secara pribadi, bahkan mohon maaf dengan segala hormat pada adik-adik semua, saya sering kali melihat sekarang itu yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, apalagi itu TikTok. Buat adik-adik milenial kadang-kadang menurut saya agak terlalu berani. Ya, mungkin Ayu paham yang saya maksudkan dengan berani. Kayaknya dunia maya itu lebih penting daripada dunia nyata seperti itu ya, nampaknya. Nah,
apa akibatnya? Tanpa terfilter, maka masuklah berbagai, saya katakan penggemar-penggemar dalam tanda kutip yang tidak nyata, atau saya sebutnya alay. Yeah. Jadi kalau ada seseorang dengan follower sampai ratusan ribu jutaan, nggak usah bangga. Karena belum tentu followernya itu adalah smart people. Orang-orang yang memiliki positive attitude. Bisa saja itu kebanyakan kita menyebutnya adalah generasi alay yang hanya mencari sensasi. Nah, paham dulu itu. Sehingga kalau follower kalian sedikit, jangan takut. Yang penting adalah berprestasilah di dalam dunia nyata. Apakah itu sekolahnya, apakah itu kamu sebagai olahragawan, sebagai seniman, sebagai apapun juga. Berangkat dari situ dulu. Itu sebabnya bagi orang yang cerdas dan kreatif, dia akan melihat bahwa cyberbullying itu sebetulnya adalah sesuatu yang dengan semudah memencet tombol unfollow atau block atau report itu selesai sudah. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam media sosial itu selalu ada yang disebut sebagai cara-cara kita untuk bisa menghindari tekanan mental, pressure, dan sebagainya. Kecuali kita sudah menyiapkan diri kita untuk menjadi public figure. Saya kan jadi public figure, maka di open semua. Otomatis sudah ada hater. Jadi ada yang like, sudah pasti ada yang hater. Tapi bagi kalian yang merasa bahwa media sosial adalah sesuatu yang sifatnya sangat personal, maka berhati-hatilah. Artinya berhati-hati, ya jaga diri. Jangan membuka diri, jangan memperlihatkan sesuatu yang very personal. Ya, Oke, baik Kang Dede, mohon maaf dipotong. Saya kembali ke Haris karena suaranya sudah terdengar dengan baik. Saya kembalikan ke host Kang. Oke, ganti lagi moderatornya. Oke, baik Pak. Mohon maaf. Mohon maaf ya Pak. Ya. Ya, boleh dilanjut lagi Pak pembicaraannya tadi Pak. Suara saya jelas terdengar? Jelas Pak, jelas. Suara Bapak kedengaran jelas. Baik. Jadi kembali saya bercerita sedikit. Yang pertama kali adalah dunia maya bukan eksistensi, itu dulu. Ya, saya punya anak yang satu followernya sebut saja ratusan ribu, yang satu followernya mungkin hanya ribuan. Dan yang ribuan ini dia merasa, aduh saya nggak eksis. Padahal dia juara di kelasnya, dia berprestasi di olahraganya, di kampusnya, dan dia merasa dia tidak eksis karena melihat kawan-kawan tuh eksisnya di sosial media. Nah, saya selalu katakan bahwa ingat, sosial media itu adalah maya, dunia maya. Bahkan akun-akun itu banyak yang fiktif, ya, banyak stalker, banyak yang fiktif. Jadi ada beberapa poin kenapa saya bicara ini, ya, sebelum saya masuk kepada permasalahan bullyingnya, ya. Tetapi ternyata bagian daripada menekan, mempresur, mengintimidasi, lalu kemudian mohon maaf menyebarkan hal-hal yang privat, yang personal dengan ancaman-ancaman itu sering kali terjadi di dalam media sosial. Artinya, pertama kita jaga diri dulu. Pahamilah, begitu kita tayang saat ini, begitu kita post saat ini, begitu kita send, maka itu sudah menjadi milik publik. Dan di publik, belum tentu semuanya orang baik. Itu yang pertama, ya, harus kita pahami. Kedua, menyikapi tentang cyberbullying yang saya dengar ada beberapa kejadian seperti di beberapa kampus, di sekolah-sekolah senior menekan, melakukan perintah-perintah, marah-marahin, kasar dan sebagainya. Ya, menurut saya itu sangat tidak baik. Itu menandakan bahwa memang harus diawasi oleh orang tua dan guru. Setiap kegiatan-kegiatan kampus, setiap kegiatan-kegiatan, bahkan seperti kegiatan kita kali ini yang begitu baik, yang begitu bagus, semestinya ada dosen, semestinya ada guru, semestinya ada orang tua yang ikut mengawal. Mengapa? Saya katakan karena bagaimanapun juga kita perlu tahu, jangan sampai akhirnya ada yang disalahgunakan. Ada yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau kembali kepada soal bullying di kampus, saya pernah membaca sebuah cerita tentang ospek yang kemudian junior dimarah-marahin dengan keras. Nah, memang ini agak
hampir terjadi di semua jenjang ospek dikarenakan ada yang namanya dendam. Jadi ketika dulu dia masih junior, dia dikerjain sama seniornya, sehingga begitu giliran dia jadi senior, dia pengen mengerjakan kepada yang juniornya. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk coba ospek dihilangkan, diganti dengan masa pengenalan kampus dan sebagainya. Tetapi yang kayak gitu selalu ada. Ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah cyberbullying seperti ini bisa dihandle? Tentu di negara kita sudah punya ada undang-undang perlindungan anak. Kita juga sudah punya undang-undang ITE. Jadi artinya di dalam undang-undang ITE kalau ada yang namanya hal-hal yang mencemarkan nama baik, hal-hal yang ujaran kebencian, ya hate speech dan sebagainya, itu bisa dilaporkan. Jadi jangan khawatir untuk tidak melaporkan. Jadi kalau kalian misalnya merasa bahwa saya dibully nih, dan kemudian bulinya itu terlalu ofensif, terlalu menekan, membuat kamu tegang, membuat kamu ketakutan, dan bahkan membuat si anak ini katakanlah menjadi under pressure, boleh dilaporkan. Kepada siapa melaporkan? Yang pertama tentu melaporkan kepada orang tua. Karena orang tua lah yang paling bisa memberikan arahan. Yang kedua tentunya adalah jika kamu punya guru pembimbing, punya guru counseling, atau mungkin ada, sebut saja kalau kita sebut saja di kampus itu namanya guru wali ya mungkin ya. Kalau di kampus wali gitu, laporkan. Nah, kalau itu tidak bisa juga, maka laporan berikutnya adalah laporan kepada kepolisian dengan menggunakan Undang-Undang ITE, Guru BK. Terima kasih, Mercy, Kezia. Ya, jadi poinnya sebetulnya perangkatnya ada, dan uniknya tidak banyak negara yang memiliki Undang-Undang ITE. Bahkan di beberapa negara-negara besar, banyak yang belum bisa membuat undang-undang seperti itu. Itu sebabnya di Amerika Serikat yang begitu besar, kalau kalian lihat, Twitternya, Instagram, Facebooknya itu yang menghina, ngeledek presiden itu udah biasa. Membuat komedi tentang presiden itu sudah biasa. Hanya di Indonesia lah, ya mungkin ada beberapa negara lain, yang kita sudah memiliki Undang-Undang ITE sehingga akhirnya mengawal dan menjaga. Tentu yang kita harapkan Undang-Undang ITE ini bukan ngawasin semua orang, ngawasin semua medsos, ngawasin semua percakapan. Karena apa? Ujung-ujungnya nanti kita menjadi negara otoriter. Tapi justru pelaporan ini menjadi penting. Kepada siapa melapor? Tentu tadi saya sudah katakan ya, kepada orang tua. Atau kalau itu di media sosial, misalnya kita sebut saja Instagram, itu ada yang namanya report. Yang mereport. Nah, kemudian kamu boleh bilang ke teman-teman kamu, yuk report sama-sama agar orang ini diblok, dan itu sering terjadi. Ya, Facebook juga demikian, Twitter juga demikian. Jadi sebetulnya dalam setiap aplikasi itu selalu ada. Dan tentu kalau kita katakan sekali lagi, bagaimana caranya menghindarkan cyberbullying? Jawaban yang sederhana adalah berprestasilah kamu di luar media sosial. Ya, berprestasilah kamu di luar media sosial. Jadi yang saya maksudkan adalah kalau kamu punya prestasi di luar sebagai seorang juara Olimpiade Fisika, atau kamu sebut saja nilai kamu sebut saja misalnya bagus gitu ya. Itulah real diri kamu yang sebenarnya. Jangan kamu berusaha pengen buru-buru jadi influencer, memiliki follower banyak supaya bisa endorse. Tetapi yang di-endorse ternyata adalah barang palsu yang kemudian kamu kena undang-undang pengawasan obat dan makanan, kamu ketangkep. Jadi hati-hati, adik-adik yang saya cintai ya. Jadi poinnya adalah berprestasilah kita di dalam dunia nyata, baik dalam berbagai bidang. Oh Pak, saya nggak bisa berprestasi. Oke, kalau begitu jadilah kamu konten creator. Jika kamu membuat sebuah media sosial, maka kamu bikinlah konten creator. Konten-konten yang memang positif, karena ternyata banyak juga orang yang memfollow konten-konten creator yang bersifat positif, dan itu bagus. Ya. Jadi, kamu tidak akan terbuli ketika kamu membuat hal-hal yang positif. Yang berikutnya, kita harus pahami dulu, yang namanya cyber, internet, apapun juga, itu memang selalu tadi saya katakan, ada orang yang kagum dengan kita, ada orang yang memang sengaja ingin menjatuhkan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang ingin menjatuhkan kita? Simple. Saya kasih tipsnya. Tipsnya begini. Kamu tidak akan dijatuhkan kalau kamu tidak berada pada tempat yang tinggi. Paham? Artinya apa? Kalau kamu ingin dijatuhkan, berarti dia merasa kamu lebih hebat dari dia.
Sebab tidak mungkin orang akan menjatuhkan orang yang katakanlah di bawah. Nah, sadari itu dulu. Sehingga kamu yakin bahwa, oh, ada yang hater saya, ada yang bully saya, berarti saya berada pada posisi yang bagus, yang tinggi, yang lebih baik daripada orang-orang tersebut. Sadari itu dulu, dan ketika kamu sudah sadari itu, maka kamu tinggal memilah-milah mana pandangan yang akan kamu ikuti. Apakah pandangan orang yang positif, yang mengakui kamu, wah hebat lo, keren, bagus, gue pengen seperti lo, dan sebagainya. Atau kamu lebih peduli kepada orang-orang yang ledekin kamu. Lo jelek, lo hitam, lo nggak guna, lo dan sebagainya. Itu pilihan. Ya. Kenapa? Karena kalau dikit-dikit kita mereport, kita ngeblok dan sebagainya, capek. Ya. Sementara undang-undang ada. Apakah semua orang akan kita laporkan juga? Tentu itu juga akan capek juga. Ya. Jadi menurut hemat saya, saat ini Indonesia dengan adanya Undang-Undang ITE sebetulnya sudah sangat bisa untuk mencegah adanya cyberbullying. Masalahnya adalah cyberbullying ini atau kegiatan menggunakan jasa media sosial, online, dan sebagainya, itu very personal, dan tentu saat ini pengguna internet ini di Indonesia ada sekitar 180 juta orang yang tentu tidak mungkin diawasi satu persatu. Jadi menurut saya kembali kepada diri kita sendiri terdahulu. Kedua adalah sadari bahwa dunia cyber ini adalah dunia yang tadi saya katakan dunia yang panas sebetulnya. Jadi nggak usah terlalu kayak kepengen jor-joran di situ gitu. Tapi berprestasilah di dunia nyata. Yang ketiga tentu saja sadari jangan sampai kita mengeluarkan, memamerkan hal-hal yang sifatnya sangat personal karena takut disalahgunakan. Berbagai berita yang selalu akhirnya kita lihat menggunakan akun palsu untuk membuli, untuk menteror dan sebagainya, atau mungkin memancing-mancing seseorang anak, terutama buat adik-adik gadis-gadis ini agar kemudian mengirim foto-foto yang akhirnya kemudian diancam, disebarkan. Udah banyak yang menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi berhati-hatilah. Password, tips dari saya. Gunakanlah password namanya two-way verification. Two-way verification ini artinya password. Kalau bikin password jangan password tanggal lahir ya sama apa gitu. Kalau bisa cari yang sulit. Ya, apa sih yang sulit? Paduan angka, kata dan tanda namanya tanda seru, tanda pagar, tanda koma, tanda apa. Jadi paduan itulah yang membuat orang juga susah menebak. Lalu kemudian di-link-kan dengan apakah itu email, apakah itu nomor HP, SMS, sehingga kalau ada yang mau masuk, itu orang kita bisa tahu. Mengapa saya katakan demikian? Karena umumnya banyak, termasuk kawan-kawan saya sendiri, ya pejabat-pejabat, bikin passwordnya gampang, terus kemudian gampang dihack. Dan ketika dihack, akhirnya ya dia menjadi digunakan oleh orang lain sebagai sarana untuk men-cyberbully orang lain, bisa juga seperti itu ya. Jadi poinnya adalah gunakanlah password dengan baik dan bijak. Dan yang terakhir tentunya sekali lagi bahwa karena ini konteksnya adalah dalam dunia pendidikan, kita belum punya aturan di dalam dunia pendidikan tentang cyberbullying. Kita masih fokus kepada bullying. Jadi kalau berbicara sudah masuk cyber belum. Kita kemarin itu baru meminta Menteri Pendidikan agar membuat sebuah aturan khusus tentang bullying. Bullying yang terjadi di sekolah, bullying yang terjadi di kampus. Ini saat ini sedang disusun rancangannya, dan tentu tidak mudah karena harus menghadirkan psikiater, psikolog, menghadirkan siswa, orang tua, dan sebagainya. Jadi artinya ini sudah sedang dibuat, sudah dirancang, anggarannya ada, tiba-tiba kita terkena pandemi. Dan ketika terkena pandemi, justru cyberbullying-nya menjadi lebih naik. Jadi otomatis saat ini kita masih fokus kepada bullying-nya dulu. Karena menganggap cyberbullying itu sudah ada undang-undang ITE untuk menjelaskan. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Haris dan juga Mbak Ayu. Nanti saya lanjutkan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak, Waalaikumsalam Pak. Singkat saja Pak terakhir, untuk Wakil Komisi 10 DPR RI sendiri Pak, bagaimana supaya ada tindakan tegas bagi pelaku cyberbullying Pak? Singkat saja Pak.
Ya, sekali lagi, dalam dunia pendidikan tidak ada sanksi yang tegas soal cyberbullying. Itu adanya di dalam Undang-Undang ITE. Dan ketika masuk Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau yang dibully itu adalah anak ya, maka ini makomnya, ranahnya bukan lagi ranah pendidikan. Ranahnya adalah Undang-Undang ITE itu tadi. Ada hukum-hukumnya, ada pasal-pasalnya. Di saat ini sekali lagi yang saya katakan, kita belum memiliki hukum khusus tentang cyberbullying khusus dunia pendidikan karena dianggap semua sama. Begitu Aris. Oke, baik Pak Dede Yusuf, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Dan saya akan lempar ke Kak Umar sebagai fasilitator CMM. Terima kasih Pak Dede. Oke, halo Kak Umar. Selamat sore Kak Umar. Selamat sore Kak Riz. Apakah suaraku terdengar? Sudah terdengar semua. Oke, Kak, ini kan kita berbicara tentang cyberbullying sendiri nih. Menurut Kak Umar sendiri tentang cyberbullying apa? Dan mungkin kenapa cyberbullying bisa terjadi di Indonesia dan juga dampaknya apa sih Kak untuk cyberbullying sendiri? Oke, untuk pertama, mohon maaf aku tidak menyalakan video karena takut sinyalnya putus-putus. Terima kasih kesempatannya bisa ngobrol sama Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Untuk situasi ya, Aris ya, situasi cyberbullying di remaja. Kalau menurutku situasi cyberbullying di remaja itu ini adalah suatu concern yang harus diprioritaskan gitu. Karena menurutku cyberbullying ini bukan lagi hal yang dianggap sebelah mata gitu, tapi ini sebagai hal yang prioritas gitu. Karena ini menyangkut mental kan, bukan luka fisik lagi. Kalau luka fisik tuh bisa disembuhkan gitu. Tapi kalau luka batin tuh susah untuk disembuhkan dan lama kayak gitu. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak Dede dan narasumber yang lain gitu, kan Indonesia nih salah satu pengguna digital terbesar di dunia gitu. Nah, dengan hadirnya digital Indonesia gitu, menurutku ini adalah suatu hal yang positif juga, ada yang negatif juga. Nah, kenapa dibilang ada negatifnya juga? Karena menurutku digital sosial media kurang orang dewasa tuh kurang memberikan informasi gitu secara komprehensif terhadap remaja, gimana caranya beretika di dalam sosial media kayak gitu. Itu kurangnya gitu, dan menyebabkan banyaknya kasus-kasus cyberbullying gitu di lingkungan kita gitu. Karena aku pernah baca juga bahwa data di KPAI juga mencatat ada sekitar 37.381 kasus pengaduan kekerasan terhadap anak termasuk bullying itu dari 9 tahun dari 2011 sampai 2019 gitu. Baik di pendidikan maupun sosial media gitu. Angkanya itu mencapai 2.473 laporan dan trennya itu terus meningkat gitu. Dan itu adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan gitu, Haris. Seperti itu. Oke, terakhir Kak, supaya bisa sempat untuk pertanyaan dari bagaimana saran Kakak sendiri untuk pemerintah sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ada perwakilan juga dari komisi sendiri, agar pelaku cyberbullying bisa diberikan efek jera dan juga korban-korban cyberbullying tidak ada lagi, dan juga para remaja dan juga anak muda tidak terkena cyberbullying sendiri. Boleh Kak kasih saran buat pemerintah daerah dan pusat? Kalau untuk saran sih nggak ada sih ya, tapi ini kayak apa yang bisa dilakukan bersama-sama gitu.
Karena ini suatu hal bukan yang kita jalan sendiri-sendirian aja gitu, tapi ini bisa dilakukan bersama-sama gitu. Termasuk para pemangku kebijakan gitu. Nah, kalau menurutku adanya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah itu tujuannya untuk memberikan informasi tentang cyberbullying juga, tentang kesehatan mental juga terhadap remaja-remaja yang ada di sekolah kayak gitu. Karena kan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi ini itu kan adalah salah satu hal yang penting juga kan untuk para remaja, karena dari anak-anak menuju ke dewasa ini kan banyak gejolak gitu kan, ada labil, terus suka tren sana sini kayak gitu. Itu kan yang membuat harus para guru dan orang tua dan orang dewasa itu perlu mengawasi anak-anaknya supaya menjadi yang lebih positif lagi gitu. Itu sih kalau yang bisa dilakukan bersama-sama gitu. Kalau menurut saya sebagai representasi remaja gitu, Aris. Masih di unmute, Karis. Oke, baik. Kak Umar, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf. Ke Jessica Caroline Harley dari mahasiswa kedokteran UPH. Halo Jessica, selamat sore Jessica. Halo ya, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah normal kembali semua sinyal semua. Oke. Jessica, pendapat Jessica sendiri tentang cyberbullying seperti apa? Dan juga bagaimana cyberbullying ada di Indonesia sendiri? Boleh ditanggepin, Jessica? Halo ya, suaranya udah ada ya? Sudah jelas semua. Sudah ada. Oke, udah jelas. Oke, kalau untuk cyberbullying sendiri bagi Jessica itu tindakan mengintimidasi sosial di mana orang itu merasa terpojokkan atau tersudutkan, tapi secara nonverbal. Nonverbal itu artinya tidak menggunakan kekerasan, hanya menggunakan kata-kata, tapi biasanya di sosial media, teknologi. Nah, untuk cyberbullying sendiri kan banyak menyamakan dengan intimidasi sosial, di mana intimidasi sosial itu ketika kita melakukan kekerasan dan membuat orang sampai suatu level dia itu sudah sampai depresi seperti itu. Nah, untuk sosial media, hubungannya dengan sosial media sendiri, cyberbullying sendiri, kan kita banyak tuh kalau kayak Instagramer sekarang itu banyak yang kayak ngelakuin hal sedikit yang agak beda itu dianggap melenceng lah, dianggap tidak patut ditiru, padahal mereka hanya menunjukkan sisi berbeda dari yang orang lain punya seperti itu. Tapi ya orang lain yang mengiranya kayak dia berusaha untuk melihat show off seperti itu, atau dia berusaha untuk terlihat lebih baik. Ya gunanya sosial media kan kita mempromosikan diri, kita menunjukkan kalau misalnya ya kita itu bisa memberikan hiburan. Itu sih kalau untuk kayak cyberbullying di teknologi. Oke, Jessica. Kang Haris, apa bisa? Ya. Jessica sendiri juga sebagai mahasiswa nih. Ya. Ada teman yang terkena cyberbullying sendiri dan mungkin boleh cerita sedikit saja. Ada nggak teman-teman yang? Kalau untuk teman-teman yang terkena cyberbullying sendiri, nggak usah jauh-jauh, di Jessica dulu aja sendiri ya mungkin ya. Kalau di Jessica sendiri dulu pernah untuk melihat Jessica pertama kali karir di Instagram itu mulai SMA Jessica udah mulai cover lagu, Jessica udah mulai pakai Instagram. Ya kan? Ya, ada yang belum unmute ya? Kedengaran suara. Ya, tapi kalau untuk cyberbullying sendiri, Jessica belum yang terlalu sampai membuat Jessica depresi gitu, enggak sih. Kalau dari cyberbullying Jessica sendiri, biasa Jessica itu orang melalui DM atau melalui komen. Makanya sekarang kalau misalnya komentar Jessica tutup. Itu kan kayak semua orang punya cara masing-masing. Seperti kalau Jessica nih, Jessica ada orang komen nge-hate nih. Jessica biasa nggak pernah tuh menghapus komen. Ada juga sih teman-teman Jessica yang menghapus.
biar hilang gitu. Kalau Jessica nggak hapus, tapi biasanya Jessica kayak nonaktifkan komennya sementara. Kalau Jessica lagi komentar mereka. Semua itu tergantung Maite sendiri ya. Tapi Jessica berbicara di sini bukan sebagai mahasiswi kedokteran, tapi Jessica berbicara di sini sebagai pribadi Jessica. Karena kan cyberbullying, ya kita pasti tahu dong cyberbullying itu pasti sangat berkaitan erat dengan mental health. Dimana nanti kalau mental health itu ya ujung-ujungnya ke psikologi lagi, ujung-ujungnya ke dunia yang buat kita depres, buat kita ngedown saat gitu. Tapi sebenarnya kalau cyberbullying itu tergantung dari mindset sendiri sih. Dimana nanti kalau kita berpikir, mereka ngejudge kita nih, supaya apa? Supaya kita itu membangun, supaya itu kita tuh terbangun, atau supaya kita itu makin jatuh di atas mereka, ya kan? Karena perlu diketahui untuk teman-teman yang sedang korban, kita yang dijudge itu kita yang mempunyai sesuatu yang lebih daripada mereka. Makanya bisa dijudge, kita yang berbeda, makanya bisa dijudge oleh mereka. Jadi ya untuk korban atau untuk pelaku ya kita mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mempunyai anugerah talenta yang Tuhan berikan juga masing-masing. Jadi ya kita sebagai manusia harus saling menghormati aja. Oke, terakhir Jessica supaya sempat untuk peserta, saran Jessica buat korban cyberbullying sendiri dan juga ini kan juga ada perwakilan pemerintah pusat, juga ada dari media dan ada dari polisi. Mungkin saran dari Jessica apa? Singkat saja Jessica. Cara dari Jessica sendiri sih biasanya Jessica itu ngelakuin hal yang buat Jessica senang, misalnya Jessica, kita perlu sih sebenarnya mendengar ke komentar mereka, cuman kita tidak perlu terlalu berpikir tentang apa yang mereka terlalu pikirkan, karena kan kita hidup cuma sekali juga. Terus kita juga punya dua tangan, kita nggak bisa dong tutupin mulut mereka satu persatu gitu kan. Tapi kita bisa ya koreksi diri, kita bisa tahu kita itu sekarang lagi di posisi apa, di posisi sebagai apa, kita harus kayak tahu juga sih kayak diri gitu gimana. Nah mungkin kalau untuk selanjutnya sebentar. Jessica izin mungkin mempersembahkan sebuah lagu Caela untuk pelaku sama untuk korban bullying. Oke. Ini apakah Jessica terlihat? Oke. Oke. Boleh ya? Sebuah lagu boleh ya, Bang Aris? Oke. Ini untuk korban bullying. Semangat ya. Ada orang yang kan selalu menghina kita. Ada orang yang takkan pernah suka dengan kita. Jangan kau cari galau, tapi doakan mereka. Terbaik hanya Tuhanlah yang tahu. Ada orang yang kan selalu coba jatuhkan kita. Ada orang yang tak sejalan dengan mimpi kita. Jangan kau sakit hati, ingat pepatah jadi. Sebelum kita mencoba untuk membenar-benarkan sesuatu. Ini untuk pelaku lagi nih. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh.
orang yang kan selalu coba jatuh hati. Ada orang yang tahu sejalan dengan mimpi kita. Jangan kau sakit hati, ingat pepatah dari sebelum kita mencoba untuk membenar-benarkan sesuatu. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca, oh ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca, oh ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, punya kaca kan? Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Gak mungkin kita buat semua orang suka. Yang penting jangan pernah ada iri di hatimu. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Oh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Canda ya ngaca. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Oke, mungkin sebagai penutup nih pesan dari Jessica ini beneran nih pesan. Iringin kali ya biar lebih romantis gitu. Kita sebagai manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Dan kita sebagai manusia kita harus saling mengingatkan. Yang pastinya dengan cara yang baik. Dan kalau mau ngeritik orang, ngaca dulu deh. Thank you. Oke, jadi terima kasih atas segala-galanya dan terima kasih juga atas jawabannya. Terima kasih. Langsung Latif Ansori. Halo Pak Latif Ansori. Halo Mbak Latifah. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, di jalannya beberapa daerah. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Menurut Pak sendiri, bullying seperti apa dan kasus seperti yang ada di Indonesia Mbak sebagai politisi? Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nggak putus-putus ya? Sudah aman semua. Oke. Baik, ketika kita membicarakan cyberbullying atau perundungan siber di media, kalau sekarang seperti yang tadi Pak Dede Yusuf bilang, bullying itu sudah lama ada, tetapi menjadi cyberbullying begitu kan? Terutama cyberbullying yang terjadi di media sosial. Walaupun saya tahu tokoh-tokoh besar itu biasanya bullyingnya, cyberbullyingnya tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi bisa dari media juga. Nah, cyberbullying adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama. Saya tidak menyetujui adanya perilaku cyberbullying, apalagi yang terutama yang bullying dan karena cyberbullying lebih tepatnya perundungan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun siber, itu akan melukai perasaan orang. Dan melukai perasaan orang dalam artinya di sini adalah menyalahi state of mental health of somebody atau kesehatan mental seseorang yang mestinya normal tidak terganggu karena hal-hal perundungan menjadi terganggu karena hatinya terluka berkat bullying ini. Nah, sebagai manusia biasa kita tidak pernah tahu omongan kita itu bakalan melukai sampai sedalam apa di orang lain, sehingga kita harus hati-hati betul ketika kita mengatakan apapun secara ketika bertemu secara langsung ataupun ketika kita mengetik.
Nah, masalah kesehatan mental sudah mulai diperhatikan di Indonesia, namun belum banyak orang yang betul-betul tahu betapa pentingnya kesehatan mental ini. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya stres, tapi merasa stres itu kan biasa, kan saya bekerja jadi stres itu biasa. Tetapi saya menyadari dari banyak buku dan artikel yang saya baca dan juga dari pengalaman pribadi dan orang-orang sekitar saya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu masuk ke dalam posisi depresi hingga mungkin mau mengakhiri dirinya karena trauma-trauma di masa lalu yang tidak dibereskan. Bayangkan apabila itu terjadi kepada orang sekitar kita atau bahkan kepada diri kita sendiri, ada suatu hal yang terjadi di masa kecil atau trauma yang diakibatkan oleh cyberbullying, yang akhirnya membuat kita memandang masa depan tidaklah sebagai sesuatu yang bersahabat. Masa depan itu susah, apa segala macam, karena trauma dari cyberbullying ini. Nah, sehingga kalau kita membicarakan di sini sebagai anak muda, gimana sih kita harus menghadapi cyberbullying? Ada dua kubu yang harus kita bicarakan ya. Yang pertama adalah kubu yang nolong, gitu kan? Yang nolong artinya kita yang harus step up, harus hadir ketika kawan kita itu menjadi korban bullying. Mohon maaf, menurut saya ada 3 kubu nih, 3 segmen orang. Pertama tadi yang mestinya menjadi menolong, yang kedua yang menjadi korban. Yang menjadi korban haruslah ditolong. Yang juga yang menjadi korban harus berusaha berdiri agar dia tidak berlarut-larut dalam rasa luka yang bisa menyakiti kesehatan mentalnya. Dan yang ketiga adalah pelakunya ini sendiri. Kembali kalau kita membicarakan pelaku perundungan, baik fisik ataupun di siber, pelaku harus menyadari bahwa hal yang dia lakukan bukanlah sesuatu untuk dibanggakan. Kita melihat trennya ke sini, kadang-kadang ya teman-teman saya melihat orang melakukan perundungan itu karena itu sesuatu yang dianggap keren, gitu kan. Sesuatu yang memang orang itu pantas untuk dirundungi. Nggak ada orang yang pantas untuk dirundungi. Jadi ketika bertemu dalam situasi cyberbullying, identifikasi dulu kita tuh posisinya apa. Saya pernah menjadi korban cyberbullying gitu kan dari waktu ke waktu. Sehingga saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Dede Yusuf, pimpinan Komisi 10, bahwa disortir dong itu postingan-postingan media sosial. Dan ingat, sesortir teman-teman semua, diingat juga sesortir-sortirnya kita melakukan dikurasi betul di media sosial, masih bisa ada kemungkinan nggak ngapa-ngapain, orang masih nggak suka sama kita. Dan kalau orang nggak suka sama kita, lalu kita dirundungi, bukan berarti teman-teman di sini semua adalah orang yang pantas untuk dibenci. Nah, jadi di situ. Nah, kita sebagai anak muda harus membangun perspektif. Mungkin kalau tadi narasumber-narasumber yang lain memberikan masukan atau pandangan dari sisi orang tua atau dari sisi kolega, gitu kan. Kalau saya ini mari membangun perspektif secara general bagi anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z. Saya yakin di sini kalau misalnya teman-teman masuk kuliah, ada juga yang di generasi Z. Ayo kita bangun toleransi. Biasanya mungkin kedengaran bahasa toleransi beragama, toleransi keyakinan, tapi yang saya maksud di sini adalah toleransi, di mana kita menerima kekurangan orang lain apa adanya. Kita terbiasa memberikan aplaus kepada orang yang berprestasi. Tapi kalau kita melihat bagaimana pemberitaan media gitu ya, teman-teman kita, saudara-saudara Indonesia kita yang menang menjadi champion Olimpiade di dunia begitu, ya masuk berita sih, tapi tidak seviral ketika seseorang tuh melakukan kesalahan yang akhirnya rame-rame dibully di media sosial. Setiap manusia itu merespon berita negatif lebih cepat daripada merespon berita positif. Dan meresponnya otaknya bisa langsung ke jempol nih. Nah, jadi kalau zaman dulu dibilang lidahmu itu sudah seperti pedang, ya kalau sekarang jempol udah kayak silet. Jadi hati-hatilah menggunakan jempol-jempol kakak-kakak semua, karena itu terbukti ampuh bisa melukai hati orang lain. Nah, saran saya juga sebagai tips kakak-kakak di sini, bacalah lebih banyak. Jadi ketika menggunakan waktu di media sosial,
ataupun datang ke perpustakaan kampus gitu, bacalah lebih banyak literatur agar seperti yang waktu SD kita dibilang membaca buku seperti membuka jendela dunia, itu betul. Jadi khazanah kita lebih banyak, kita pun bisa lebih menghargai hal-hal yang di luar dari lingkungan gaul kita. Karena apa? Harus diingat, hidup nggak cuma sekarang doang loh, nggak cuma hari ini, nggak cuma besok, nggak cuma sampai selesai kuliah. Hidup berlangsung terus sampai 1 dekade berikutnya, 2 dekade berikutnya. Kita ketemu orang lain, ketemu punya anak dan segala macam, sehingga karena hidup itu berproses, janganlah membuat janganlah melakukan cyberbullying, dan janganlah diam ketika ada kawan yang menjadi korban cyberbullying. Bila mungkin kakak tidak berani untuk melawan pelaku cyberbullying, tetapi kakak bisa menjadi teman yang baik bagi korban cyberbullying. Nah, terakhir, bila di sini ada yang sedang atau pernah menjadi korban cyberbullying, saya ulangi bahwa apa yang orang katakan tentang kakak bukan berarti itulah jati diri kakak. You are as yourself. Bila kakak merasa saya belum menemukan jati diri nih kak, temukanlah jati diri kakak. Tetapi jati diri kakak bukanlah apa yang orang lain katakan dalam cyberbullying yang ditujukan kepada kakak-kakak. Jadi jadilah yang kuat dan juga jadilah orang yang tegar. Nah, tapi kembali juga dalam setiap perkataan orang mungkin ada sesuatu yang benar, walaupun mungkin banyak yang salah kalau kita ngomongin bullying ya. Bila ada yang perlu diperbaiki, maka perbaikilah agar kita menjadi orang yang lebih baik. Karena dalam setiap cobaan pasti selalu ada hikmah dan juga harapan yang bisa kita temukan. Nah, saya melihat banyak sekali korban-korban trauma dari perundungan, dari bullying, walaupun di siber gitu, yang terus menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dilakukan, padahal nggak mesti juga menyalahkan diri sendiri. Dan jangan juga menyalahkan orang lain begitu saja. Kalau menurut saya, tidak perlu mencari siapa yang salah, yang perlu adalah menatap masa depan dan membuat diri lebih baik. Di sini saya juga mengajak teman-teman apabila ingin mengetahui informasi lebih banyak mengenai bagaimana kita bersama-sama bisa melawan cyberbullying bersama Partai Nasdem, bisa membuka website muda.nasdem.id. Sekali lagi saya ulangi, bisa membuka muda.nasdem.id. Partai Nasdem bersama banyak sekali tokoh-tokoh muda lainnya selalu berada di barisan terdepan untuk melawan perundungan dimanapun, baik fisik maupun di dunia siber. Saya rasa itu saja, moderator, dari saya. Oke, baik Mbak Latifah, terima kasih atas seluruh jawabannya. Apakah pembicara yang sudah masuk ke Zoom ini masih sempat untuk menanggapi pertanyaan dari peserta? Karena Mbak Jihan lagi ada kendala sinyal di daerah Maluku, jadi mungkin belum bisa join. Apakah Pak Dede, Mbak Latifah, Mbak Ayu, Jessica, dan Kak Umar bisa untuk menanggapi pertanyaan dari peserta? Halo? Ya, apakah Mbak Ayu masih ada waktu untuk menanggapi pertanyaan dari peserta, Mbak? Iya, silakan. Oke, Mbak Latifah, apakah ada masih waktu untuk menjawab pertanyaan Mbak? Oh iya, boleh. Oke, Kak Umar. Mungkin satu pertanyaan ya, izin. Ya. Apakah sudah? Oke, Jessica, apakah bisa? Oke, Pak Dede juga sudah meninggalkan room Zoom karena ada kegiatan mungkin. Oke, boleh bagi teman-teman bisa bertanya langsung, membuka suara ataupun membuka video juga boleh. Saya persilakan bertanya kepada ada 3 pembicara yang masih join di dalam Zoom. Silakan. Saya masih ada. Pak Dede, baik. Ya, boleh. Oke, bagi teman-teman bisa masuk bertanya langsung. 10 menit lagi masih bisa. Oke, baik Pak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang bertanya langsung, saya langsung dari komen. Saya bertanya
pertanyaannya. Mungkin ini dari Mercy Kesia. Sebentar. Untuk korban cyberbullying sendiri, apakah nanti akan diberikan rehabilitasi ataupun dibawakan ke psikolog yang akan membantunya dalam menangani permasalahannya? Mungkin saya ke Kak Umar dulu, karena Kak Umar sebagai fasilitator CMM dan juga memahami tentang permasalahan ini. Boleh Kak Umar? Boleh dijawab Kak Umar? Oke, Haris. Untuk rehabilitasi, mungkin kalau di sekolah-sekolah, jika ada yang terkena cyberbullying atau mengalami bullying di sekolah, mungkin bisa ke guru BK ya untuk bercerita atau untuk konseling di sana gitu. Kalau untuk di dunia pendidikan gitu, nanti kalau misalkan guru BK-nya mungkin sudah tidak bisa, mungkin bisa dialihkan ke psikologi untuk diterapi kayak gitu. Karena kalau misalkan masalahnya sudah serius, biasanya kalau di sekolah tuh ke guru BK dulu, baru guru BK bisa merujuknya ke psikologi, biasanya ke rumah sakit atau ke puskesmas kayak gitu. Tapi kalau untuk laporan atau segala macam, mungkin bisa ke P2TP2A kayak gitu, ke PKPR untuk istilahnya kalau sudah mengalami itu, seenggaknya bercerita terhadap permasalahannya kepada orang yang dipercaya, kayak gitu, supaya bisa traumanya itu nggak berlanjut gitu, Haris. Oke, Mbak Ayu, boleh dijawab Mbak, karena ini juga berkaitan juga dengan pertanyaannya Mbak. Apakah korban cyberbullying akan direhabilitasi atau dibawa ke psikolog Mbak untuk menangani permasalahannya? Tanggapannya Mbak, bagaimana Mbak? Mbak Ayu? Mohon maaf Mbak, suaranya di mute Pak. Ya, untuk kasus cyberbullying, seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Dede, bahwa memang belum ada sanksi tegas, hanya diarahkan ke Undang-Undang ITE ya. Dan sejauh ini juga di media belum ada sih kasus cyberbullying untuk di Kalimantan Barat sendiri, kecuali yang kasus bullying langsung yang dialami oleh salah seorang anak SMP di tahun 2019 di Kalimantan Barat itu memang ada sanksi. Itu pun karena pelakunya adalah anak di bawah umur, jadi sanksinya adalah berupa pelayanan selama 2 jam sehari setelah pulang sekolah. Jadi mereka selalu dikasih edukasi seperti itu selama 3 bulan. Dan itu pun melalui proses persidangan. Dan itu diarahkan ke pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi untuk cyberbullying selama ini belum ada diberitakan di media untuk Kalimantan Barat ya, tapi nggak tahu untuk daerah lainnya. Oke, untuk Pak Dede Pak, saya bertanya untuk Pak Dede dari pertanyaan peserta dan juga untuk Mbak Latifah. Ini terkait hukumnya. Narasumber bilang cyberbullying sudah ada hukumnya. Nah, bagaimana kalau cyberbullying ini sudah masuk ke ranah sport atau mempermalukan kita secara senonoh, seperti mengedit muka? Ya, boleh dulu Pak. Jadi begini aja, saya coba rangkum ya. Tadi Mbak Latifah sudah menyampaikan hal yang sangat baik, dan menurut saya yang paling penting pertama begini. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki yang namanya disebutnya sebagai
community service. Jadi peran masyarakat, peran pemerintah menampung pengaduan anak-anak yang kena cyberbullying. Saya pernah lakukan itu di Jawa Barat dengan membuat call center 24 jam bagi narkoba. Suaranya putus-putus sinyalnya. Masih putus-putus Pak Dede. Apakah terdengar? Suara Bapak putus-putus Pak. Ya? Belum Pak, belum masih. Terdengarkah? Masih putus-putus Pak Dede. Oke, menunggu Bapak sinyalnya bagus. Kembali lagi Pak. Ya. Bapak boleh dijawab Pak. Ya. Bagaimana ya? Oke. Ini tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau cyberbullying ini masuk ke ranah revenge porn atau kita secara badan telanjang wanita? Apakah itu sudah ada hukumnya, Mbak? Ulangi pertanyaan ini hanya soal bullying yang revenge porn. Lalu apakah itu apa tadi? Mohon maaf tidak jelas pertanyaannya. Apakah itu sudah ada hukumnya, Mbak? Ketika kita membicarakan soal cyberbullying dalam bentuk apa tadi revenge porn, mungkin sudah mungkin teman-teman di sini agak familiar dengan yang sedang viral minggu lalu. Nah, supaya ini mungkin kita na'udzubillah atau orang sekitar kita juga na'udzubillah. Revenge porn kalau dikatakan hukumnya itu di mana harus ditegakkannya. Jadi dalam sistem negara kita apabila seseorang merasa dirugikan oleh tindakan hal tersebut, info untuk take down porno tersebut, lalu memproses orang si pelaku yang melakukan revenge porn. Nah, ada dalam beberapa waktu ini ketika ketika berita itu mencuat dan ada diskusi dengan beberapa teman aku adalah biasanya videonya itu disebarkan dari satu ke orang lainnya gitu kan, dalam media sosial diposting dan ditargetkan langsung kepada orang ini, bukan seperti kayak video porno yang biasa yang ditaruh dalam situs-situs media sosial. Nah, itu juga bisa kalau yang bagi undang-undang melakukan take down, tetapi bukanlah bagian si pelaku. Jadi harus dibedakan bagi kawan-kawan di sini, apabila hal-hal seperti revenge porn terjadi, laporkanlah si pelaku sehingga tidak hanya kasusnya misalnya gambar pornonya itu ditutup sama pemerintah, seperti dibantu tutup sama pemerintah, tetapi juga pelakunya jera dengan hukuman. Ketika kita berpikir soal revenge porn ya, ataupun porn ini juga, satu hal yang harus saya ingatkan kepada kawan-kawan, terutama yang perempuan di sini, apabila pasangan
mengatakan ingin merekam sesuatu hubungan intim atau hubungan mesra yang private dengan teman-teman yang perempuan di sini, atau mungkin yang laki-laki juga, karena revenge porn tidak hanya terjadi kepada perempuan, tapi bisa juga sama laki-laki. Walaupun mayoritas dialami sama perempuan, menurut saya apabila diajak katakan tidak, seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi sama HP kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana orang bisa orang punya niat seperti apa sama kita, walaupun mohon maaf walaupun itu suami atau istri Anda sendiri gitu. Karena ya bagus-bagus kalau misalnya waktu nikah bikin prenups dan di situ ditulis tidak boleh menggunakan video pribadi untuk merugikan pihak satu sama lain. Mending kalau ada. Tapi prenups tidak banyak dilakukan di Indonesia. Tanda tangan pranikah ya, maksudnya perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tidak banyak dilakukan di Indonesia, apalagi memasukkan klausul untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau revenge porn. Jadi walaupun saya bisa juga mengatakan misal, tapi kak masa sih nggak oke kalau misalnya nyimpen foto kita sendiri dalam HP sendiri atau foto pasangan dia sendiri. Ya menurut saya itu kembali ke kebijaksanaan masing-masing. Tetapi kakak-kakak di sini tahu hal mana yang private yang paling memalukan yang kakak coba dipikirin aja deh, kalau gue jadi korbannya gue bakalan malu banget deh. Nah kalau kayak begitu sudah berasa malu, nggak usah disimpan. Kalau mau direkam langsung dibuang aja, sudah selesai dilihat, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau perempuan saya tahu tuh banyak yang merasa powerless atau tidak punya kekuatan untuk melawan bila laki-lakinya meminta, atau merasa tidak berdaya atau tidak mau dikata tidak cinta sama si laki kalau dia tidak melakukan itu, tidak berpartisipasi dalam video bermesraan itu. Perlu saya ingatkan bahwa mencintai orang lain haruslah dimulai dengan mencintai diri sendiri juga, dan bisa mencintai diri sendiri dimulai dari menghormati diri sendiri juga. Jadi hormatilah diri kakak, laki-laki yang perempuan. Dengan begitu kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan dengan tentu saja tetap masih mencintai satu sama lain. Jangan galau-galau. Saya rasa itu. Oke, baik Mbak. Boleh Pak Dede ditanggapin pertanyaan tadi Pak? Apakah sinyal Bapak sudah kembali baik Pak? Halo Pak Dede. Oke, mungkin Pak Dede sudah live dari Zoom. Nah, saya lanjut saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya menguatkan diri kita sendiri jika terkena dampak cyberbullying bila orang tua ataupun guru menganggap kesalahan itu terletak pada anak itu sendiri? Mbak Ayu, boleh dijawab Mbak pertanyaan ini Mbak? Halo Mbak Ayu. Ya, gimana? Ya, ini ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana caranya menguatkan diri kita sendiri sebentar ya, Mbak. Sebentar. Kembali Mbak, mohon maaf. Bagaimana sih caranya mengingatkan diri kita sendiri jika terkena dampak cyberbullying bila orang tua ataupun guru menganggap kesalahan itu terletak pada anak itu sendiri? Boleh ditanggapi Mbak? Oke, ya kita introspeksi diri sendiri ya. Kenapa misalnya kita jadi korban cyberbullying? Apakah ada sesuatu hal yang salah dalam diri kita sehingga bisa menjadi bahan omongan orang lain, bahan hujatan orang lain? Jadi intinya introspeksi diri dan juga jaga diri agar terhindar dari cyberbullying. Lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang negatif. Oke, makasih Mbak. Untuk keempat, boleh ditanggapi pertanyaan
pertanyaan tadi Kak, apakah itu menjadi kesalahan kita sendiri ketika orang tua atau guru menyalahkan kita terkena cyberbullying? Omar, kalau untuk pertanyaan yang disebutkan di chatbox, bagaimana sih caranya mengingatkan diri kita sendiri jika terdampak cyberbullying dari orang tua maupun guru menganggap kesalahan itu terletak pada anak itu sendiri gitu ya. Berarti salahnya terhadap anaknya ya, kan Karif? Iya, terhadap anaknya. Ya tentunya yang pertama kita tidak sepenuhnya jangan menyalahkan remaja ya, maksudnya anak itu sebagai pelaku atau maksudnya jadi pelaku gitu ya. Jangan langsung tiba-tiba menyalahkan gitu sih kalau menurutku. Lebih kayak lebih menasihati baik-baik gitu. Jangan tiba-tiba langsung menyalahkan kayak gitu sih kalau menurutku, Haris. Oke, baik Kak Umar, terima kasih Kak Umar. Banyak dalam pertanyaan Kak Mutiara Alvina Putri. Assalamualaikum, saya Mutiara Alvina. Peran anak muda yang dimana menjadi agen perubahan sebagai pengguna sosial media yang paling banyak. Bagaimana cara efektif untuk para milenial dan dalam mengatasi cyberbullying yang sangat marak di Indonesia? Boleh Mbak Latifah dijawab Mbak, karena ini juga menyangkut bidangnya Mbak sendiri. Boleh Mbak Latifah? Boleh dijawab? Mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya? Tadi agak putus. Ya, peran anak muda menjadi perubahan dan sebagai pengguna sosial media yang paling banyak. Bagaimana cara efektif untuk para milenial dalam mengatasi cyberbullying yang sangat marak di Indonesia? Cara yang paling efektif kan yang ditanyain? Ya, untuk mengatasi cyberbullying di Indonesia kan sangat marak sekali, Mbak. Cara terbaik seperti yang ya sadar diri. Cara terbaiknya ya sadar diri. Jangan salahin orang lain. Jangan salahkan diri sendiri juga. Jadi menurut saya itu jadi gini. Ketika kita ngomongin cyberbullying, seolah-olah itu adalah musuh. Cyberbullying itu seperti elephant in the room ya, gajah dalam ruangan musuh besar gitu kan. Tetapi banyak orang yang diam gitu. Banyak yang diam, ya udahlah dia korban, udah deh nggak usah digangguin deh, nggak usah diajakin ngomong deh, daripada kita juga yang kena gitu. Ayo, siapa yang pernah begitu? Sehingga saya pun ingin bilang, sebagai milenial apa yang bisa kita lakukan? Kita harus sadar diri. Sadar diri satu, kalau kakak menjadi orang yang dekat dengan orang yang menjadi korban cyberbullying, ambillah langkah. Seperti sadar diri dalam arti kalau gue yang jadi korban, kalau saya jadi korban, apakah saya mau ditinggalkan orang lain? Kan enggak mau kan? Ya jadilah teman. Kalau saya menjadi korban, apakah saya perlu mendapatkan pertolongan orang lain? Maka jadilah orang yang memberikan pertolongan. Itu udah sadar diri yang pertama nih. Sadar diri yang kedua, jangan menjadi pelaku, gitu kan. Wah, itu ngelihat viral banget tuh. Waduh, itu ini cewek tapi mukanya kok jelek banget ya, terus ini cowok ini kok gemuk banget ya, terus kamu ngapain posting sini, kamu tidak kamu nggak bagus gitu kan. Atau hal semacam itu gitu kan. Nggak enak loh. Jadi seperti saya mungkin salah satu hal yang bisa membuat orang lebih orang akhirnya mengambil sebuah tindakan karena sudah ngalamin. Tetapi daripada ngalamin, lebih baik sadar diri dulu. Saya mungkin ini menjadi saya permisi, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang saya jawab. Tetapi di akhir saya ingin menceritakan cyberbullying yang terjadi kepada saya. Selama beberapa tahun memang saya kerap menjadi narasumber di media, di televisi. Hingga suatu hari saya menjadi narasumber untuk Mata Najwa. Ini beberapa tahun yang lalu.
karena saya menjadi narasumber Mata Najwa, tentu yang nonton lebih banyak daripada kalau di berita. Jika coverage-nya pun lebih. Selesai waktu itu kita tapping ya. Jadi selesai episode itu disiarkan, Twitter saya banjir, Instagram saya banjir komennya adalah, kamu Muslim tapi kok kerudungnya begitu? Kerudung saya dari dulu seperti ini. Begitu kan? Banyak sekali. Jangan ngomong Islam kalau kerudungannya belum benar. Seperti itu. Jangan ngaku muslimah kalau kerudungannya masih begitu. Mbak, kerudungan yang benar dong. Emang enak baca begitu? Ya kan? Mereka tidak tahu alasan mengapa saya berpenampilan seperti ini. Dan mungkin juga mereka tidak tahu apa landasan berkerudung memakai jilbab dalam Islam. Mungkin mereka tidak menggali secara dalam baik di Quran maupun hadis maupun fikih seperti itu. Tapi enak nulisnya. Apakah saya menyalahkan mereka waktu itu? Yang terjadi saya menyalahkan diri saya. Apakah saya melakukan hal yang benar nih? Begitu kan? Tapi saya tahu bahwa yang saya lakukan adalah pilihan berpakaian, pilihan fashion saya yang menunjukkan inilah kepribadian saya. Dan menggunakan kerudung semacam ini sudah lama dilakukan di Indonesia, dan tidak berarti ketika kerudung saya begini agama saya lebih jelek ataupun lebih bagus, dan tidak juga saya akan menghakimi orang ketika jalan pakai baju pendek agama dia lebih jelek dari saya, ataupun dia pakai kerudung panjang dari atas sampai bawah, perempuan ya, maka agama dia lebih baik daripada saya. Karena yang menilai bukan manusia, yang menilai itu malaikat, lalu dikasih tahu setorannya ke Tuhan. Jadi sama. Karena bertahun-tahun saya menjadi korban perundungan siber ini, saya pun jadinya sampai berpikir bahwa loh, kan mereka tidak tahu apa yang saya ketahui, saya juga nggak tahu ini siapa, gitu kan. Apalagi kalau sudah perundungan media sosial itu kadang-kadang yang komen nggak jelas loh akunnya. Tiba kalau di Twitter zaman dulu tuh akun telur gitu, jadi akunnya namanya nggak jelas, gambar fotonya pun yang nggak jelas itu, gitu kan. Kalau di Instagram juga sekarang banyak. Jadi karena kembali kita kalau dari perspektif sebagai korban, orang yang pernah menjadi korban, ketahuilah bahwa mereka tidak tahu kita dan mereka mungkin tidak tahu apa yang kita ketahui. Jadi tidak usah, janganlah diambil terlalu dalam. Kalau mau bersedih, ambillah misal 2 hari untuk bersedih, dan setelah itu bangkit. Karena masa depan masih panjang. Sehingga kembali cara yang paling efektif adalah sadar diri, yaitu sadar diri kamu di posisi apa, sebagai korbankah atau sebagai orang yang sebagai pelaku atau orang yang dekat korban atau dekat dengan pelaku, dan step up. Katakan sesuatu, jangan diam aja. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Latifa, terima kasih atas partisipasinya untuk seminar kali ini. Dan sampai ketemu lagi, Mbak. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Semoga sukses. Apalagi apabila ada teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kegiatan Partai Nasdem, bisa buka di Instagram @officialnasdem, di Twitter @nasdem, dan juga di website muda.nasdem.id. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak. Sampai jumpa kembali, Mbak. Makasih, Mbak. Semoga sehat selalu. Oke. Terakhir juga untuk Mbak Ayu dan Kak Umar, karena juga kita punya teman yang di bagian timur dan tengah, karena juga waktunya berbeda dengan bagian barat. Terakhir buat Mbak Ayu dan Kak Umar, bagaimana kita sama-sama bekerja sama untuk untuk mengatasi kasus ini? Apakah kita perlu bikin suatu gerakan di daerah kita masing-masing, atau mungkin kita libatkan mungkin pemuka agama atau yang lainnya? Boleh untuk Mbak Ayu dulu dijawab, Mbak, biar sama-sama bekerja sama dalam mengatasi cyberbullying, Mbak. Mbak Ayu masih di unmute. Ya, Mbak, mohon maaf, lagi di unmute, Mbak, suaranya. Oke.
Baik, Tokopedia sendiri sebenarnya kami juga menyediakan, memberikan waktu dan juga tempat bagi teman-teman mahasiswa jika ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai antisipasi untuk cyberbullying ini, juga bisa mengadakan dialog. Tidak hanya ini, seperti ini juga udah bagus ya. Dialog melalui TV juga bisa, ataupun iklan layanan masyarakat juga kami terbuka sebenarnya. Jadi silakan aja yang ingin sharing mengenai ini, mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan cyberbullying karena ini penting, bisa juga melalui media lainnya ya, tidak hanya dalam Zoom. Dan closing statement dari saya, menghentikan cyberbullying ini bukan hanya mengungkap siapa saja para pelaku, namun juga tentang menekankan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Terima kasih. Oke, Mbak Ayu, terima kasih, Mbak. Untuk Kak Umar, terakhir, Kak. Kalau untuk saya, tadi pertanyaan apa, Karis? Bagaimana kita sama-sama bekerja sama dalam mengatasi cyberbullying? Apakah kita perlu mempunyai gerakan di daerah kita masing-masing atau mungkin melibatkan peran pemuka agama atau peran siapa untuk dapat mengatasi cyberbullying ini supaya bukan hanya pemerintah saja atau mungkin media televisi, tapi kita bekerja sama dalam mengatasi cyberbullying? Ya, tentunya mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita sudah dapat informasi tentang cyberbullying, tentunya kalau sudah dapat ya di-share, terus kita sama-sama mulai dari diri sendiri untuk stop bahwa itu adalah cyberbullying gitu. Mulai dari situ, terus mulai dari kehidupan kita di keluarga, terus orang terdekat kayak gitu. Terus untuk gerakan yang dilakukan, tentunya yang tadi aku sudah bilang bahwa perlunya ada peran dari dunia pendidikan juga kayak gitu untuk memberikan pendidikan kesehatan produksi di sekolah gitu, dan tentunya itu sangat penting untuk memberikan informasi cyberbullying secara komprehensif gitu, karena kan kita sebagai remaja kita memang kita sebenarnya kita nggak mau dilahirkan di era dunia digital ini kayak gitu. Tapi memang kita sudah ditakdirkan untuk dilahirkan di era di dunia digital ini. Mungkin tidak sepatutnya kita untuk menyalahkan para remaja kayak gitu karena bermedia sosial dan lain-lain gitu. Tapi kita tuh perlu remaja tuh perlu ruang yang aman dan nyaman untuk untuk bercerita, untuk diberikan perlindungan kalau misalkan jadi korban atau jadi pelaku kayak gitu, dan pelaku diberikan nasihat positif yang baik kayak gitu sih, Karis, kalau menurutku. Oke, Kak Umar, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya menjadi pembicara di seminar online kali ini, dan saya juga mohon maaf bila ada kekurangan selama acara karena juga kita harus menyesuaikan waktu maghrib di daerah tengah sama timur, jadi mohon maaf agak singkat waktunya. Oke, buat teman-teman juga terima kasih telah hadir di acara seminar online kali ini. Pesan saya, mari kita sama-sama bekerja sama untuk mengatasi cyberbullying. Kita dari diri kita sendiri juga, bagaimana caranya kita juga tidak menjadi pelaku atau mungkin kita juga bisa mencegah orang lain agar tidak juga menjadi pelaku. Dan juga pesan saya juga terakhir buat teman-teman sekalian, kita masih dalam masa pandemi, kita mohon untuk teman-teman membantu pemerintah juga untuk mengurangi angka COVID di daerah kita masing-masing, karena kasus korban di Indonesia sendiri sudah menembus 1 juta, dan saya harap teman-teman bisa membantu pemerintah, bukan hanya saja menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan ini, tapi kita dari diri kita sendiri juga menolong pemerintah di dalam mengurangi angka COVID yang ada di Indonesia sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ayu. Jaga kesehatan selalu, tetap jaga protokol juga kesehatan di sana, Mbak. Salam buat teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan dan juga di sana. Dan juga untuk Kak Umar, terima kasih atas kehadirannya. Salam juga buat teman-teman dari CMM. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, Karis. Mohon maaf bila ada kekurangan selama acara. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Ines yang telah mensponsori acara seminar online kali ini. Boleh dari Ines untuk menyampaikan kata-kata untuk seminar?
Saya persilakan dari pihak Ines. Oke, terima kasih. Wah, keren banget ya acara webinarnya hari ini, sangat menginspirasi sekali ya. Senang sekali kami dari Ines Kosmetik bisa berhadir di acara webinar yang sangat menginspirasi ini. Ya, saya dengar tadi itu ada pertanyaan-pertanyaan, terus itu narasumbernya juga oke-oke semua ya. Oke, yang terhormat untuk seluruh narasumber dan panitia juga. Yang terhormat juga untuk seluruh peserta webinar. Perkenalkan, saya Maria dari tim Ines Kosmetik. Ya, nah saya sedikit akan menjelaskan tentang Ines Kosmetik. Apa sih Ines Kosmetik itu? Ines Kosmetik adalah produk lokal, yaitu produk dalam negeri, produk Indonesia ya, yang berdiri sejak tahun 1998. Nggak terasa ya, kita Ines Kosmetik sudah menemani para wanita Indonesia kurang lebih 23 tahun ya. Nah, Ines tepatnya pabriknya itu berada di Jawa Timur, Malang ya, tepatnya di Singosari. Oke, nah saya akan jelaskan produk Ines itu adalah meliputi produk kosmetik yaitu make up, terus itu juga ada skincare dan juga ada body care-nya. Nah, hari ini kita ada promo ya, jadi ada pembelanjaan 100.000, diskon 10% dan free ongkir untuk seluruh Indonesia. Nah, terus itu ada produk terbaru kita Gentle Care Moisturizer ya, atau micellar water dari Ines Kosmetik terbaru yang mengandung pelembab ya, tidak ada kandungan alkoholnya sehingga mampu untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Nah, khusus untuk Gentle Makeup Remover itu diskonnya 20%. Nah, untuk teman-teman webinar hari ini ya, yang ingin langsung mau belanja online misalnya langsung ke e-commerce aja, e-commerce JDID, terus itu Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain ya. Nah, atau mau langsung mendownload aplikasi Ines yaitu My Ines ya, bisa di-download di Android-nya masing-masing di Play Store. Oke, nah sekian yang saya sampaikan dari Ines Kosmetik. Demikian, salam kenal semuanya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak atas penyampaian ininya untuk Ines sendiri. Oke teman-teman, terakhir untuk sesi foto, teman-teman bisa mengabadikan sesi foto dari CMM juga, dari peserta juga boleh. Saya tunggu 1 menit untuk foto, dan link absensi saya ulangi kembali, hanya mengirimkan bukti foto screenshot. Itu saja. Saya kasih waktu untuk 1 menit teman-teman untuk mengabadikan foto. Oke, baik teman-teman. Setelah ini ada kuis yang akan diberikan oleh saya sendiri, dan ini aturannya adalah yang sama kayak kemarin, adalah follow Instagramnya CMM dan juga follow Instagram Jessica. Nanti ketentuannya adalah bagi siapa yang mengangkat tangan melalui kolom komentar, ataupun kolom komentar saja, kolom komentar yang duluan bisa menjawab langsung pertanyaan dari saya, hanya 1 saja. Mohon maaf, kemarin saya bilang ada 4 tapi 1, mohon maaf, itu ada kebijakan baru dari panitia. Jadi 1 pemenang saja. Jadi teman-teman bisa langsung mengangkat tangan melalui kolom komentar. Oke, saya akan berikan pertanyaan dan sebentar saya akan bacakan. Oke, teman-teman. Saya baca pertanyaannya, siap-siap untuk teman-teman bisa mengangkat tangan melalui kolom komentar. Sebentar, saya harus membuka kolom komentar. Oke, siap-siap ya. Apa pengertian dari cyberbullying sendiri dan dampaknya? Boleh dijawab langsung teman-teman, mengangkat tangan kolom komentar. Oke, dari Kak Mutiara Alvina, silakan menjawab Kak, bisa menghidupkan suara? Iya, bisa Kak. Oke, silakan dijawab Kak. Suara saya sudah terdengar?
Halo? Iya, sudah. Bisa. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya, cyberbullying adalah bentuk intimidasi, terutama ada di sosial media. Intimidasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dan korbannya pun juga ditunjukkan oleh siapapun. Jadi dia lebih cakupannya luas, dia tidak memilih-milih korban. Dan dalam cyberbullying ini pun karena dia bentuk dari pelecehan, terus dia juga intimidasi baik dari kata-kata ataupun dari perbuatan yang secara tidak langsung yang dilakukan di sosial media, itu merupakan sangat merugikan ya untuk kita ya, apalagi untuk korbannya sendiri, karena itu bisa berpengaruh untuk kesehatan mentalnya. Karena ketika seseorang mendapat cyberbullying ini, dia pasti akan merasa lebih ada depresi dari dirinya sendiri, sehingga mental dia itu terkena. Padahal dia nggak kenal sama sekali sama pelaku ini, tetapi karena pelaku ini menyerang dia, otomatis sangat berdampak untuk mentalnya dia, untuk membuat dia semakin down dan semakin tidak percaya diri dengan diri dia. Jadi untuk dampaknya sih sangat besar ya, apalagi cyberbullying ini, sosial media ini sering baik sekali dipakai, dan kadang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini kadang sering menyalahgunakan sosial media. Jadi dampak dari cyberbullying ini sangat berpengaruh dan sangat merugikan untuk remaja, khususnya apalagi anak yang masih kurang paham akan penggunaan sosial media. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, Kak Mutiara, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali, dan nanti bisa menghubungi ke saya untuk pengiriman hadiah, nanti bisa WA ke saya. Oke, terima kasih juga sekali lagi buat para peserta yang sudah hadir, karena para pembicara sudah meninggalkan room Zoom. Oke, teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan. Bayar dulu, dan juga kita bantu pemerintah untuk mengurangi angka COVID di daerah kita masing-masing. Dan untuk teman-teman sekali lagi, untuk link absensi dan listnya tidak ada, tetapi kirim bukti foto screenshot ke WA saya. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore, sampai jumpa di seminar selanjutnya di tanggal 6 Februari 2021. Dan CMM, boleh ada penyampaian CMM untuk seminar supaya teman-teman bisa tahu? Iya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah mengikuti seminar online pada hari ini. Semoga apa yang didapat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa follow Instagramnya CMM, Sentra Mitra Muda. Bisa tahu informasi-informasinya juga di situ. Dan ada webinar-webinar juga yang lain, dan bisa juga follow Instagramnya Duolaki. Itu aja sih, Karis, pesan dari aku. Dan mungkin ada seminar, Kak, untuk CMM di bulan Februari supaya teman-teman bisa menghubungi melalui DM Instagram CMM? Oh, belum ada sih, Karis. Nanti kalau udah follow kan bisa dikasih tahu tuh webinarnya apa aja. Gitu. Oke, baik Kak Umar dari pihak CMM, terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya untuk seminar online kali ini. Dan sampai jumpa kembali. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Tubuh saling bersandar ke arah matahari berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya.